Junto pasal 55 ayat 1 KUHP. Yang kedua, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 ayat 1 huruf C Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2022 tentang tindak pidana pencucian uang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang. Dan ketiga, primer, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Subsidiar, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Fakta-fakta persidangan. Fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi, ahli, dan surat serta keterangan terdakwa yaitu sebagai berikut. Dialog dibacakan ini. Lanjut ke halaman 598, yakni fakta hukum. Bahwa dari keseluruhan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi, ahli, surat dan barang bukti dihubungkan dengan keterangan terdakwa sehingga terhitung beberapa alat bukti yang memenuhi syarat dan benar, maka terlebih dahulu kami akan melakukan penilaian terhadap alat bukti tersebut apakah telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam pasal 184 ayat 1 kuhap untuk dapat digunakan membuktikan tersebut yang kami laporkan kepada terdakwa sebagai berikut. Terhadap alat bukti berupa keterangan saksi, kemudian terhadap alat keterangan ahli, surat, dan keterangan terdakwa. Selanjutnya, perkenalkanlah kami mengungkapkan analisa terhadap fakta hukum yang kami bagi menjadi dua, yaitu analisa fakta hukum tindak pidana korupsi dan analisa fakta hukum tindak pidana pencucian uang sebagai berikut. Analisa fakta hukum tindak pidana korupsi. Majelis Hakim yang mulia, terdakwa dan tim penasihat hukum yang kami hormati dan sidang pengadilan yang kami muliakan. Terlebih dahulu kami akan menguraikan dan menganalisa fakta-fakta tindak pidana korupsi sebagaimana telah kami dapatkan kepada terdakwa, yaitu sebagaimana telah kami bacakan bahwa sesuai ketentuan pasal 184 ayat 1 KUHP dengan diperkuat oleh keterangan saksi yang dihadirkan penuntut umum di persidangan, alat bukti surat, petunjuk, keterangan ahli dan barang bukti yang disita secara sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan oleh penuntut umum di persidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut. Dari keterangan saksi Putri Ayu, Tofarida, Tria Binta, Binting, dan Hari Hemawan, yang ketiganya merupakan karyawan dari Darmai Group, pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa Surya Damani adalah pemilik Darmai Group, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit, pengolahan kelapa sawit, dan turunannya, pengangkutan serta bergerak di bidang properti yang tempat usahanya terletak di Provinsi Riau, Jambi, Kalimantan Barat, DKI Jakarta, dan Jawa Barat, yang seluruh kegiatan usaha-usaha tersebut dikendalikan oleh terdakwa Surya Damani baik dalam pengambilan keputusan operasional maupun dalam keuangan perusahaan, seluruhnya atas persetujuan terdakwa Surya Damani, termasuk keputusan untuk melakukan kegiatan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Indragiri Hulu, diantaranya yaitu PT Baju Bening Utama, PT Sebrida Subur, PT Panca Atul Lestari, PT Kencana Matani, dan PT Palma 1, sebagaimana diterangkan oleh diantaranya saksi Putri Ayu, saksi Tofarida, Tria Binta, Binting, dan Hari Hemawan. Ada rincian usaha dari Darmai Group yang dimiliki dan dikendalikan oleh terdakwa Surya Damani sebagai berikut. Pertama, PT Darmai Plantation merupakan holding perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan dan pengolahan kelapa sawit di Provinsi Riau. Terdakwa merupakan pemegang saham mayoritas yaitu sebesar 99,9% saham, dan Julia Riyadi merupakan anak terdakwa sebesar 0,001%. PT Darmai Plantation memiliki anak perusahaan sebagai berikut. 1. PT Baju Bening Utama, Sebrida Subur, Panca Atul Lestari, Palma 1, Kencana Matani, Duta Palma Nusantara, SRC Subur, Johan Sentosa, Elwan Mahkota, Wana Jingga Timur, Dewi Muda Perkasa, Makassar Alam Lestari, Palma Inti Lestari, Aditya Palma Nusantara, dan Lestari Persada Alam. PT Avaledo merupakan holding perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan dan pengolahan kelapa sawit di Provinsi Kalimantan Barat. Terdakwa merupakan pemegang saham mayoritas yaitu sebesar 99,9% saham, dan Julia Riyadi merupakan anak terdakwa sebesar 0,001%. PT Avaledo memiliki anak perusahaan sebagai berikut. 1. PT Wirata Daya Bangun Persada, PT Lestari Persada Alam, Teluk Keramat,
Kaliomas Perkasa warna hijau semesta Darmekato Pasifik Internasional, Ledo Lestari Bukit Jago Indah, Lestari Kalamaya Berkayang Subur, Dumai Inti Utama Mitra Wawasan Ceria Prima dan Wiran Tadea Bank Persada. PT Mutiara Domas merupakan holding perusahaan milik Terdakwa Geografi bidang pengolahan kelapa sawit dan turunan. Terdakwa merupakan pemegang saham mayoritas melalui PT Dharma Protection yaitu sebesar 29,9% saham, dan Julia Riyadi sebesar 0,001%. PT Mutiara Domas memiliki anak perusahaan sebagai berikut: 1. PT Bayas Biofuel dan Biofuel dan Oil Impacts, PT Teluk Kuantan Perkasa, PT Dadi Oleo, dan PT Dadi Biofuel. PT Aset Pasifik lokasi di Jakarta merupakan holding perusahaan milik Terdakwa Geografi bidang properti, di mana pemegang sahamnya adalah terdakwa merupakan pemegang saham mayoritas yaitu sebesar 99,9% saham, dan Julia Riyadi merupakan yang terdakwa sebesar 0,001%. PT Aset Pasifik memiliki anak perusahaan sebagai berikut: 1. PT Teguh Tani, Harapan Jaya Bumi Pertiwi, Kuningan Nusa Jaya, Menara Kapital Indonesia, PT Permata Rumai Abadi, PT Warna Mitra Permen, Bumi Jawa Sentosa, dan PT Dana Tama Mulia Persada Jaya, Hijau Permata Lama Lestari Semesta Alam Permen, dan Permata Persada, PT Palma Express, dan PT Menara Perdana. PT Deli Muda Nusantara merupakan perusahaan kapal tongkang milik Terdakwa Surya Damadi yang berada di Kabupaten Indragiri Hulu Hilir, pelabuhan PT Bayas Biofuel. PT Dari Air Nusantara merupakan perusahaan penerbangan yang 25% sahamnya dalam bentuk helikopter milik Terdakwa Surya Damadi. Blitz Asia PT Ltd merupakan perusahaan milik Terdakwa Surya Damadi yang didirikan di Singapura. Waxbill PT Ltd merupakan perusahaan trading CPO di Singapura milik Terdakwa Surya Damadi. Palm Village merupakan perusahaan trading CPO di Singapura milik Terdakwa Surya Damadi. Aset Pasifik merupakan perusahaan properti di Australia milik Terdakwa Surya Damadi, dan Palma Pasifik merupakan perusahaan properti di Singapura milik Surya Damadi. Berdasarkan keterangan saksi, istrinya Amitra Bardia yang saat itu menjabat sebagai Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Indragiri Hulu, dan saksi istrinya Mana Tambunan yang merupakan Kasubdit Program pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Indragiri Hulu Utama, PT Sebrida terkait dengan izin usaha perkebunan yang dimiliki oleh PT Baju Bening Utama, Sebrida Subur, Pancak Lestari, Kencana Matani, dan Palma 1, yaitu berawal pada awal Januari tahun 2004. Terdakwa Surya Damadi mengadakan pertemuan dengan Haji Raja Tamsir selaku Bupati Indragiri Hulu di lobi Hotel Indonesia Jakarta untuk diterbitkan izin usaha perkebunan PT Bayu Bening Utama di Desa Payau Humbai, Kecamatan Sebrida, dengan luasan lahan yang dimohonkan adalah sekitar kurang lebih 4.000 hektar, di mana saat itu juga hadir saksi istrinya Meta Beraja yang saat itu menjabat sebagai Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Indragiri. Dalam pertemuan tersebut, Haji Raja Tamsir Rahman mengatakan pada saksi istrinya Meta Beraja, Pak Surya ini mau buka perkebunan Indragiri Hulu, tolong dibantu proses permohonan PT Bayu Bening Utama. Selanjutnya Haji Raja Tamsir menyerahkan dokumen berupa draft SK Bupati untuk IUP PT Baju Bening Utama yang sudah jadi tinggal ditandatangani, dan berkas permohonan IUP atas nama PT Baju Bening Utama juga telah didisposisi oleh Raja Tamsir Rahman dengan isi disposisi agar diproses sesuai ketentuan. Lalu saat itu juga Terdakwa Surya Damadi mengatakan kepada saksi Amitra Beraja, kalau sudah jadi nanti ada staf saya Sulheri yang mengambil konsep IUP tersebut. Dari keterangan saksi Insinyur Amitra Beraja menerangkan bahwa sebelum adanya pertemuan di Hotel Indonesia tersebut, pada tahun 2003, PT Baju Bening Utama ada mengajukan permohonan IUP ke Bupati Indragiri Hulu, yaitu Raja Tamsir dan saksi Amitra Beraja telah dilakukan analisis berdasarkan peta SK Menteri Kehutanan nomor 173 yang tanggal 6 Juni 1986 yang mengatur juga mengenai TGHK, yaitu Bupati baru dapat menerbitkan IUP setelah ada izin pelepasan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan. Lalu telah staf tersebut dikirimkan saksi Insinyur Amitra Beraja kepada Raja Tamsir selaku Bupati Indragiri Hulu pada akhir tahun 2003, dan tiba-tiba pada sekitar awal Januari 2004 saksi Amitra Beraja diperintahkan oleh Raja Tamsir untuk menemuinya di Jakarta, yakni di Hotel Indonesia sebagaimana disebutkan di atas. Bahwa setelah saksi Amitra Beraja mendapat perintah dari
Raja Tamsir untuk membantu proses terbitnya IUP PT Banyu Bening Utama tanpa memperhatikan ketentuan dan syarat-syarat untuk penerbitan IUP, yaitu syarat penerbitan IUP kelapa sawit bagi perusahaan yang mengajukan permohonan IUP sesuai dengan pasal 10 Keputusan Menteri Pertanian nomor 357 tanggal 23 Mei 2002 tentang pedoman perizinan usaha perkebunan, antara lain kemudian saksi Insinyur Amit Raja dan Insinyur Manan Tambunan menerangkan bahwa PT Banyu Bening Utama ada mengajukan permohonan revisi luasan lahan dalam IUP yang telah dimilikinya. Dari yang semula luasan lahan adalah 4.000 hektar menjadi 6.420 hektar. Masih telah staf yang dilakukan oleh saksi Amit Raja bersama staf di antaranya Insinyur Manan Tambunan yang dilaporkan kepada Raja Tamsir berdasarkan TGHK sebagaimana diatur dalam SK Menteri Kehutanan nomor 173 tahun 1986 masuk dalam kawasan hutan. Atas hal tersebut tidak ada tanggapan dari Raja Tamsir, tetapi oleh Raja Tamsir tetap memerintahkan Insinyur Amit Raja untuk menyelesaikan draft rekomendasi permohonan revisi dari PT Banyu Bening Utama, walaupun mengetahui areal yang dimohonkan adalah merupakan kawasan hutan. Bahwa benar untuk dokumen permohonan IUP PT Pajak Agrolestari sekitar tahun 2005 yang membawa berkas permohonan IUP adalah surat tirta kepada Amit Raja yang telah didisposisi oleh Raja Tamsir berisi perintah untuk memproses permohonan izin usaha perkebunan tersebut, di mana areal yang dimohonkan di Kecamatan Seberida dan dilakukan juga penelahan oleh saksi Amit Raja bersama staf dengan hasil bahwa lahan yang dimohonkan masuk dalam kawasan hutan. Hal tersebut saksi Amit Raja melapor kepada Raja Tamsir melalui tangan staf dan saksi Amit Raja kembali dipanggil oleh Raja Tamsir berkenaan dengan permohonan IUP dari PT Pajak Agrolestari yang memerintahkan agar saksi Amit Raja membantu mempermudah rekomendasi pemberian IUP untuk PT Pajak Agrolestari. Atas perintah tersebut, saksi Amit Raja tidak berani melawan karena kedudukan saksi Amit Raja hanya sebagai kepala dinas. Sedangkan saksi Amit Raja sedangkan Insinyur Amit Raja sebagai bupati Dr. Andes Raja Rahman Tamsir merupakan sebagai bupati, maka oleh saksi Amit Raja melanjutkan membuat draft rekomendasi PT Pajak Agrolestari. Dan ketika draft rekomendasi PT Pajak Agrolestari tersebut selesai, kemudian diambil oleh saudari Tirta. Terima kasih Majelis. Bahwa benar dokumen permohonan IUP PT Seberida Sur dibawa oleh saudari Tirta pada tahun 2007 kepada saksi Insinyur Haji Amin Tribaja Raja MN yang telah didisposisi oleh Raja Tamsir Rahman berisi berita untuk memproses permohonan izin usaha perkebunan tersebut dengan luas lahan yang dimohonkan 6.132 hektar dan saat itu dilakukan telah staf oleh saksi Insinyur Haji Amit Tribaja Raja MM dan staf diketahui juga untuk lahan yang dimohonkan masuk dalam kawasan hutan. Atas hal tersebut juga telah dilaporkan kepada Raja Tamsir Rahman, tetapi kemudian saksi Insinyur Haji Amit Tribaja Raja MM dipanggil oleh Raja Tamsir Rahman untuk menyampaikan agar saksi Insinyur Haji Amit Tribaja Raja MM membantu mempermudah pemberian rekomendasi IUP atas permohonan PT Seberida Subur. Saksi kemudian membuat surat rekomendasi dan akhirnya SK Bupati terkait IUP untuk PT Seberida Subur diterbitkan. Bahwa benar untuk PT Palma 1 mengajukan permohonan IUP perkebunan kelapa sawit pada tahun 2007 dengan luasan lahan yang dimohonkan adalah 14.114 hektar terletak di Desa Payakuban, Kecamatan Seberida, dan berdasarkan Perda Nomor 10 Tahun 1995 dari seluruh luas lahan yang dimohonkan diketahui ternyata terdapat lahan seluas 3.000 hektar yang masuk dalam kawasan hutan dan berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor 173 garing KPTS Romawi 2 garing 1986 tanggal 6 Juni 1986 yang mengatur mengenai TGHK. Diketahui bahwa seluruh luasan lahan yang dimohonkan masuk dalam kawasan hutan. Atas hal tersebut, Insinyur Haji Amit Tribaja Raja MN dipanggil oleh Haji Raja Tamsir Rahman dan diminta untuk menemuinya di hotel di daerah Rengat
dan saat pertemuan tersebut juga telah ada yang senior mana Tambunan dan Saudara Suheri Tirta. Waktu bertemu dengan Haji Raja Tamsir Rahman, saksi yang senior Haji Ahmed Tribaja Praja MN, diminta oleh Haji Raja Tamsir Rahman untuk memparaf draft SK Bupati tentang IO untuk PT Palma 1. Namun saksi Haji Ahmed Tribaja Praja menolak dan tidak mau untuk memparaf draft SK Bupati tersebut. Tetapi walaupun tanpa paraf dari Haji Ahmed Tribaja Praja selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Indragiri Hulu, saat itu SK Bupati Indragiri Hulu terkait IO untuk PT Palma 1 tetap diterbitkan. Adapun rincian dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2003 sampai dengan tahun 2010 adalah sebagai berikut. Yang pertama, A. PT Bayu Bening Utama. Yang pertama, 1. Rekomendasi teknis ketersediaan lahan dan rekomendasi terkait teknis kesesuaian lahan dalam penerbitan izin usaha perkebunan nomor 215 tahun 2003. Tanggal 20 September 2003, saksi tidak. Yang kedua, surat nomor 522/PR-2004/117 tanggal 2 Maret 2004 perihal rekomendasi teknis ketersediaan lahan PT Bayu Bening Utama. 3. Surat nomor 522/PR-B3/2004/120 tanggal 9 Maret 2004 perihal rekomendasi teknis kesesuaian lahan PT Bayu Bening Utama. B. PT Panca Argo Lestari. 1. Surat nomor 522/PR-2005/11/1119 tanggal 1 Desember 2005 perihal rekomendasi teknis ketersediaan lahan PT Panca Argo Lestari. 2. Surat nomor 522/PR-2/2005/1135 tanggal 17 Desember 2005 perihal rekomendasi teknis kesesuaian lahan PT Panca Argo Lestari. C. PT Seberida Subur. Surat yang ada untuk rekomendasi yang pertama. 1. Surat nomor 522/PR-2007/172 tanggal 22 Februari 2007 perihal rekomendasi teknis ketersediaan lahan PT Seberida Subur. 2. Surat nomor 522/PR-2007/177 tanggal 23 Februari 2007 perihal rekomendasi teknis kesesuaian lahan PT Seberida Subur. D. PT Palma 1. Surat nomor 522/PR-2007/178 tanggal 23 Februari 2007 perihal rekomendasi teknis ketersediaan lahan PT Palma 1. 2. Surat nomor 522/PR-2007/179 tanggal 23 Februari 2007 perihal rekomendasi teknis kesesuaian lahan PT Palma 1. Selanjutnya, berdasarkan keterangan dari Haji Ahmed Tribaja Praja dan Insinyur Mana Tambunan, isi rekomendasi tidak sama dengan isi dari surat tim survei yang dilakukan oleh saksi Haji Ahmed Tribaja Praja dan tim yang menyampaikan atau melaporkan hasil pengukuran data status kawasan hutan area yang dimohonkan pada pokoknya berisi tentang luasan area yang dimohonkan oleh perusahaan milik terdakwa Surya Damani berada dalam kawasan hutan berdasarkan surat keputusan Menteri Kehutanan nomor 172/Romawi 2/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang penunjukan area hutan di wilayah Provinsi Jambi 1 Riau sebagai kawasan hutan dengan lampiran peta TGHK skala 1/500.000 bahwa seluruh lahan dari PT Bayu Bening Utama, PT Panca Argo Lestari, PT Palma 1, dan PT Seberida Subur masuk dalam kawasan hutan sebanyak berikut. Dengan rincian yang pertama, PT Bayu Bening Utama atau PT BBU lahan seluas 6.420 hektar berada di kawasan hutan HPK, hutan produksi yang dapat dikonversi yang berlokasi di Desa Payah Wilayah Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. 2.
PT Palma 1 atau PTPS lahan seluas 10.230 hektar berada di kawasan KPK yang berlokasi di Desa Payakumbuh, Kecamatan Sebridas, dan Desa Payaguan, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. 3. PT Panca Indra Argo Lestari atau PT PAL lahan seluas 3.113 hektar berada di kawasan hutan dan lahan seluas 335 hektar berada di kawasan hutan produksi terbatas yang berlokasi di Desa Payaguan dan Desa Danau Rumbai, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. 4. PT Sepertiga Subur atau PTSS lahan seluas 1.587 hektar berada di kawasan hutan produksi terbatas seluas 7 hektar berada di dalam kawasan KPK yang berlokasi di Desa Cianjur, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Sehingga dalam rekomendasi kesesuaian lahan, tim survei merekomendasikan agar perusahaan-perusahaan tersebut melakukan pelepasan kawasan hutan. Adapun terkait dengan Perda Nomor 10 Tahun 1994 tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau atau RUTRW tidak bisa dijadikan dasar sebagai pertimbangan rekomendasi karena berdasarkan Surat Edaran Menteri Kehutanan Nomor 404 Menhub, 03 tanggal 10 Juli 2003 pada butir 1 menyatakan bahwa bagi provinsi yang belum ada keputusan Menteri Kehutanan tentang penunjukan kembali atas kawasan hutan yang berdasarkan pada hasil administrasian antara RT RW dengan TGHK, maka kawasan hutan pada provinsi tersebut mengacu dan berpedoman pada keputusan Menteri Kehutanan tentang TGHK. Selanjutnya, selain berdasarkan Undang-Undang 41 1999 tentang kehutanan yang menyatakan bahwa pasal 13 inventarisasi hutan dilaksanakan untuk mengetahui dan memperoleh data dan informasi tentang sumber daya, potensi kekayaan alam hutan, serta lingkungan secara lengkap. Pasal 14 berdasarkan inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, pemerintah menyelenggarakan pengukuhan kawasan hutan. Pasal 15, pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 dilakukan melalui proses sebagai berikut: penunjukan kawasan hutan, penataan batas kawasan hutan dan pemetaan kawasan hutan dan penetapan kawasan hutan. Sedangkan penjelasan untuk kata pemerintah berdasarkan pasal 1 angka 14 adalah pemerintah pusat. Sehingga benar untuk lokasi perkebunan PT Palma 1, PT Panca Argo Lestari, PT Sepertiga Subur, PT Banyu Bening Utama, dan PT Kencana Amal Tani berada di kawasan hutan sesuai dengan A. Peta penunjukan keadaan hutan di wilayah Provinsi Riau 1 Riau sebagai kawasan hutan yang merupakan lampiran keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/KPTS Romawi 2/1986 yang kemudian telah dirubah dengan peta penunjukan keadaan hutan Provinsi Riau sesuai keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK 878 Menhub Romawi 2/2014 tanggal 29 September 2014 tentang kawasan hutan Provinsi Riau. C. Peta penunjukan area hutan Provinsi Riau sesuai dengan keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK 903-PLA-2-12-2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang kawasan hutan Provinsi Riau. Bahwa benar dari rekomendasi teknis ketersediaan lahan dan rekomendasi teknis kesesuaian lahan yang diterbitkan untuk perusahaan-perusahaan milik terdakwa Surya Darmadi sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2007 seluruhnya tidak sesuai dengan hasil survei yang dilakukan oleh tim Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Indragiri Hulu yang merekomendasikan agar perusahaan-perusahaan tersebut melakukan pelepasan kawasan hutan. Rekomendasi tersebut hanya dibuat secara formalitas untuk memenuhi persyaratan penerbitan itu. Maka dapat disimpulkan dari keterangan Haji Ahmed Tribaja Praja dan Insinyur Manap Tabunan sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2007, di mana terdakwa Surya Darmadi meminta agar Haji Raja Tamsir Ahmad menerbitkan IO padahal lahannya dimintakan berdasarkan peta TGHK berada dalam kawasan hutan sehingga memerlukan izin pelepasan kawasan hutan. Akan tetapi agar tidak memerlukan izin pelepasan kawasan hutan, Haji Raja Tamsir Rahman menggunakan peraturan Perda Nomor 10 Tahun 1994 tentang RT RW, yang terhadap perusahaan 1
PT Banyu Bening Utama, 2. PT Palma 1, 3. PT Panca Argo Lestari, 4. PT Sobrida Subur. Adapun ketentuan terkait dengan IUP sebagaimana pasal 10 Keputusan Menteri Pertanian nomor 357 KPTS garing KK titik 350 garing 2002 tanggal 23 Mei 2002 tentang pedoman perizinan usaha perkebunan. Salah satu syarat untuk IUP adalah surat persetujuan dokumen AMDAL dari Komisi AMDAL daerah, dan untuk PT Banyu Bening Utama, PT Palma 1, PT Sobrida Subur, dan PT Panca Argo Lestari belum ada, dan baru dilakukan pengurusan AMDAL setelah IUP diterbitkan oleh Haji Raja Tamsir Rahman. Hal tersebut dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, A. PT Banyu Bening Utama mendapatkan IUP yang diterbitkan pada tanggal 16 April 2004, sementara surat keputusan kelayakan lingkungan nomor 01/SK Bapedal 2004 baru diterbitkan pada tanggal 1 November 2004 atas nama PT GDI dengan luas lahan 6.420 hektar, masing-masing yang ditandatangani oleh Haji Raja Tamsir Rahman. B. PT Panca Argo Lestari mendapatkan IUB pada tanggal 23 Januari 2006, sementara surat keputusan kelayakan lingkungan nomor 660 garing Bapedal AMDAL garing Indu garing Romawi 7 garing 2007 garing 198 baru diterbitkan pada tahun 2007 atas nama PT Panca Argo Lestari, masing-masing yang ditandatangani oleh Haji Raja Tamsir Rahman. 3. PT Palma 1 mendapat IUB 26 Februari 2007 yang ditandatangani oleh Haji Raja Tamsir Rahman meskipun tidak ada AMDAL, SKKL ataupun izin lingkungan. D. PT Sobrida Subur mendapatkan IUB diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2007 yang ditandatangani oleh Haji Raja Tamsir Rahman yang meskipun tidak ada AMDAL, SKKL atau izin lingkungan. C. PT Banyu Bening Utama mendapatkan izin usaha pengelolaan perkebunan atau IUP diterbitkan tanpa AMDAL, SKKL atau izin lingkungan. F. PT Panca Argo Lestari mendapatkan perluasan areal dari 2.980 hektar menjadi 3.800 hektar tambahan 900 hektar pada tahun 2010, namun baru diterbitkan AMDAL pada tahun 2014. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahmed Tribaja Praja menerangkan bahwa terbitnya rekomendasi penarikan IUP PT GBU, PT Palma 1, PT Sobrida Subur, PT Panca Argo Lestari adalah atas perintah Haji Raja Tamsir Rahman, dan atas terbitnya rekomendasi tersebut saksi Insinyur Ahmed Tribaja Praja mendapat sejumlah uang yang besarnya antara 20 juta atau 25 juta rupiah, dan saksi menerima uang tersebut dari Sugandi Tirta yang merupakan staf atau orang suruhan terdakwa Surya Darmadi. Adapun biaya operasional yang dibutuhkan untuk kegiatan survei dan pembuatan rekomendasi teknis kesesuaian lahan dan teknis ketersediaan lahan ditanggung oleh pemohon izin dari PT Duta Palmago melalui Sugandi Tirta yang berkisar antara 75 juta rupiah sampai dengan 100 juta rupiah untuk 10 hari kerja. Bahwa benar awal proses untuk pengajuan IUP terdakwa Surya Darmadi dan Haji Raja Tamsir Rahman telah mengetahui dan menyadari area perkebunan yang dimohonkan adalah kawasan hutan, namun dengan sengaja tetap menerbitkan IUP atau izin usaha perkebunan yang tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku sehingga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Bahwa selain terdakwa Surya Darmadi mengajukan IUP yang hampir bersama dengan IUP yang diterbitkan juga mengajukan izin lokasi kepada Haji Raja Tamsir Rahman melalui kantor pertahanan